Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Edukasi Vokasi bersama Rizaldi. Hari ini saya akan membahas kelanjutan dari episode keempat, ya, belajar dasar Microsoft Office Excel, ya, yang kemarin sempat terhenti di episode keempat. Kita akan lanjut lagi nih di episode kelima. Kemarin saya sempat bilang bahwasanya nanti saya akan memberikan spesial episode tentang bagaimana cara teknik mengerjakan tabel di Excel secara detail dengan soal yang lumayan kompleks. Cuman saya sedikit menarik ke belakang sedikit karena ada beberapa teman-teman nih yang request untuk bagaimana sih trik menyelesaikan rumus ya di Excel atau penggunaan rumus di Excel dari if yang tunggal, if jamak, kemudian dikombinasikan dengan logika and, or, ya, dan kemudian digabungkan lagi dengan pembacaan teks mid, left, right, gitu ya. Jadi langsung saja. Di sini saya mengambil ya, menggunakan materi dari modul sahabat saya, ya, modul yang pernah dibuat sahabat saya, almarhum Pak Dewa, ya. Ini saya buat, saya gunakan. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kemarin sempat kita bahas tentang materi if, left, right di episode ketiga, ya, episode kedua atau ketiga kemarin. Nah, ini saya sedikit mengulangin ya. Jadi kalau misalkan kemarin itu pembahasan tentang left, mid, right sudah oke. Kemudian ada yang namanya penghubung menggunakan and dan or, ya, menggunakan and dan or. Mungkin mahasiswa saya sudah sempat ini saya ajarkan, tapi teman-teman yang lain mungkin belum melihat apa salah. Nah, jadi kalau sedikit definisi atau pengantar, kalau di dalam Excel ini terdapat fungsi yang berguna sebagai penghubung. Fungsi penghubung ini jika digunakan, dia menghasilkan nilai benar atau salah, true or false. Jadi fungsi ini digunakan untuk membandingkan beberapa fungsi logikanya. Contoh, misalkan di sini bentuk umumnya, kalau N, logikal 1 sampai dengan N, kemudian OR, logikal 1 sampai dengan N juga. Jadi kalau kita lihat di sini ada P1, P2, dan N. Ya. Jadi kalau misalkan dia pakai N, salah satunya saja sudah true, maka dia true. Ya. Kalau misalkan di ini untuk yang N ya. Kalau yang N, ya, kalau yang N salah satunya saja sudah false, ya. Yang ini true dan true pasti true. Tapi kalau salah satunya saja sudah false, pasti dia false. Jadi kalau di sini true, true, ini penggunaan N ya. True, true, pasti true. False, true, pasti false. Karena dia sudah false. Itu cara singkatnya aja. Kalau dia true dan false, pasti false. Apalagi false dan false, pasti false. Gitu ya. Itu untuk N. Berbeda kalau penggunaan OR. Gitu ya. Berbeda kalau penggunaan OR. Nah, kalau penggunaan OR, dia salah satunya saja sudah true, pasti dia true. Nah, kebalikannya ya. Kalau yang N tadi, salah satunya antara P1, P2-nya ini, kan ada dua variabel nih ya, logikalnya. Kalau yang N, salah satunya saja sudah false, pasti dia false. Tapi kalau di true, kalau di OR, salah satunya saja sudah true, berarti dia mau true. Pasti true. Kecuali dia false, false, pasti false, gitu ya. Nah, itu singkatnya. Nah, kemudian ada yang namanya kombinasi antara logika if, fungsi pembacaan teks atau data teks, dan penghubung and dan or tadi. Ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini logika if dan data teks, berarti penggabungan antara if dan pembacaan teks ini terletak pada pengembangan isi sel yang diuraikan. Nah, pada umumnya seperti ini. If sama dengan A2 baru X, maka yang dikombinasikan menjadi if sama dengan left A2 satu karakter, ya kan, left A2 karakter yang pertama
baru sama dengan X. Sama dengan X ini adalah untuk melanjutkan dari si if tadi. Sedangkan untuk yang pembacaan karakter itu adalah cukup sampai dengan left A2 titik koma 1. Ya, itu dia tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat di contoh, ada dua kolom, kode barang dan nama barang di sini. Ya, kode barang dan nama barang. Kalau teman-teman melihat, ini ya. Nah, ini di contoh kita lihat kode barangnya X1. Ya, kode barangnya X1. Kemudian rumusnya if left A2 titik koma 1 sama dengan X, berarti dia membacakan bahwasanya kalau si kode barangnya itu tadi X, maka nama barangnya adalah TV, kan? Kalau kemudian di titik komakannya lagi untuk melanjutkan sebagai tugas if jamak, berarti if-nya lebih dari satu. If lagi, kalau dia tadi yang A2 tadi itu adalah Y, maka dia DVD nama barangnya. Dan yang terakhir, kalau bukan X dan Y berarti kulkas. Nah, ini dipersingkatnya saja, berarti ini kulkas. Berarti apa kalau nggak X dan Y? Berarti Z. Kita langsung praktikkan ya. Ini saya hapus dulu. Saya buka Excel. Nah, kita buat di sini kode barang ya. Coba. Kode barang dan nama barang. Oke. Kode barang, nama barang. Nah, di sini ya, saya ambil contoh X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z3, Z3. Oke. Kita ambil di sini X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z3. Ya, oke. Anggaplah gini ya. Oke. Selanjutnya, ini saya buat gini aja ya, biar lebih. Kita akan mengisikan nama barang ini nih. Ya, kita akan mengisikan nama barang ini berdasarkan kode barangnya. Nah, jadi nama barangnya tadi sama dengan if, buka kurung, kemudian logical test. Logical test itu kan harusnya udah langsung X1 ini aja kan, berarti ini C4 ya, kebetulan di saya kolomnya C4. Tapi karena kita mau mengambil huruf pertamanya saja, berarti karakter pertamanya saja, yang X, Y, Z itu yang mau kita baca sebagai identifikasi nama barang. Nanti kita ambil left, kemudian ini dan satu karakter karena X ya, satu karakter. Kemudian langsung diambil siapa itu X. Nah, kalau dia itu X sama dengan ya, kalau dia itu X sama dengan televisi, TV itu aja deh ya. Nah, value if true. Ya, kalau dia itu X berarti sama dengan TV. Value if true. Value if false-nya apa? Lanjut lagi, kita mainkan if. Ini lagi kan logical test-nya. Jangan lupa left-nya jangan ketinggalan. Left dulu. Ini lagi kan 1. Kemudian apa? X, Y. Nah, kita mainkan Y-nya. Y apa tadi? DVD. Nah, ini dia. Masih value if true. Terakhir, ya kan, kulkas. Kalau nggak X, Y. Kalau nggak Y, berarti Z. Berarti kalau nggak ada lagi Z, habis Z udah nggak ada lagi, langsung aja kita buat kulkas. Jangan lupa tutup kurung sampai dia warna hitam. Enter. Lihat, di sini ada value. Kita lihat dulu ya, ada kesalahan apa. Oke, sebentar. Cek dulu ya. Sebentar.
Oke, di sini kita enter tadi value, ya. Nah, ini saya salah nih. Seharusnya di sini sama dengan logical testnya X. Nah, ini titik koma. Nah, ini salah nih. Harusnya sama dengannya di sini. Titik koma. Oke, enter. Nah, udah jadi kan? Saya ulangin ya. Nih, jadi dia begitu dapat left. Kalau dia X, kalau misalkan ini logical testnya sama dengan X, berarti C41 tadi itu sama dengan X, C41 tadi itu sama dengan Y. Kalau enggak, dia Z atau kulkas. Ini ya, kita tarik. Nah, berisi kan? Z3 kulkas, X3 TV. Kenapa? Karena dia mengambil karakter yang X, Y, dan Z. Ya, itu ya tadi ya teman-teman ya. Untuk yang kode barang dan nama barang. Khusus untuk yang if berjamak, kemudian dikombinasikan dengan pembacaan teks. Kita kembali lagi ke materi, ke modul. Nah, di sini ada nih. Di sini ada contoh yang kedua, atau if ya A2 sama dengan 1 menjadi if right A1 sama dengan 1. Nah, di sini contohnya misalkan ada yang build up dan ada yang blank. Nah, berarti ini kalau yang tadi kita menggunakan left, kalau yang ini sekarang menggunakan right untuk menampilkan kalau dia 1 berarti build up, kalau 2 dia blank. Ya, tulisannya itu build up, atau kita tambahin lah, itu kan ada 3 ya. 1 build up, 2 lokal, 3 blank. Nah, contoh misalnya gitu ya. Di sini kalau yang left tadi membaca kode barangnya itu huruf, kalau yang ini membaca mereknya itu berdasarkan angka, gitu ya. Saya tambahkan di sini aja nih, merek. Nah, saya tambahkan di sini. Nah, berarti di sini kalau dia 1 berarti dia build up, 2 lokal, 3 blank, gitu ya. Kita sepakatin ya. Nah, sekarang sama dengan if logical testnya masih menggunakan ini, ya kan? Tapi jangan lupa, apa tadi? Yang pertama left, sekarang right. Right. Kalau dia 1, ya kan? Kalau dia 1, tutup kurung, sama dengan 1. Nah, tadi X pakai tanda petik. Ingat, kalau dia huruf, nggak usah pakai. Kalau dia huruf, pakai tanda petik. String. Tapi kalau dia number atau angka, nggak perlu pakai tanda petik, bisa. Gitu ya. Kemudian titik koma, apa kita buat namanya tadi? Build up. Nah, oke, value if false-nya lanjut lagi, if lagi, ya kan? It's ketinggalan, right? Klik 2, 1 ya, masih 1. Kemudian sama dengan 2, kita buat di sini lokal. Nah, yang terakhir apa? Udah blank kan? Karena udah nggak ada lagi, udah pasti 3 itu kan? 1, 2, 3. Nah, lihat. 1, kenapa dia blank? Kita cek ya. Nah, di sini tertulis kalau dia 1, right, kanan kan? 1 build up, harusnya dia build up. Yang kedua, lokal. Nah, kita lihat. Ada kesalahan mungkin, kita cek. 1 build up, blank. Sebentar, kita cek dulu kondisinya ya. Oke, kita dapat, nah gini ya, sering kejadian seperti ini, jangan khawatir dan jangan panik. Biasanya kalau seperti ini kita enter, berhasil, tapi salah, jawabannya kenapa dia blank. Nah, tadi saya kembali lagi saya bilang, seharusnya kalau di dalam Excel, penggunaan pembacaan teks, kalau dia huruf, pakai petik, kalau dia angka, nggak pakai petik pun boleh, bisa. Tapi terkadang mau sesuatu hal terjadi, kadang mau dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
cara simpelnya, boleh kita tes yang namanya trial ya. Seandainya ini kita kasih tanda petik, dia benar atau enggak gitu ya, yang angka-angka ini. Kita cek dulu. Nah, biasa kalau misalkan bisa berarti berhasil nih. Nah, kan ternyata benar. Ya, ternyata benar. Kalau seandainya dia nggak error, tapi dia tadi tidak sesuai jawabannya. Ya, satu benar build up. Nah, coba kita tarik. Oke, ya. Berarti memang kalau suatu hal-hal tertentu memang nggak masalah kita menggunakan tanda petik untuk number atau tidak menggunakan tanda petik untuk number boleh. Itu menyesuaikan, ya. Jadi jangan panik. Terkadang banyak nih dari teman-teman tuh, apalagi mahasiswa nih yang baru-baru belajar, Pak kok error, kok hang gitu kan. Sebenarnya kalau Excel ini nggak akan mungkin komputernya kebakar kalau cuma gara-gara error gitu. Kita cari lagi solusinya. Namanya juga penggunaan rumus logika ya kan, logika if. Kalau nggak bisa ini ya harus ini, kalau nggak bisa itu ya harus itu, ya kan. Kita cek kembali. Oke, jadi sudah dapat untuk yang X1, Y1, Z1 sama-sama build up, X2, Y2 lokal, kalau Z3, X3 blank, gitu ya. Karena dia mengambil dari kode barang yang 3 angkanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi itu sudah penggunaan logika if dan pembacaan teks atau data teks. Sekarang penggabungan antara if dan penghubung antara and dan or. Nah, di sini penggabungan fungsi if dan penghubung and dan or ini merupakan penggabungan di mana sel yang diuji lebih dari satu kondisi atau kondisinya ganda. Untuk umumnya dapat dilihat dari sini nih. Kita lihat ya. Rumus logika if dengan and, ya. Misalkan gini. Jika if and logikal 1, logikal 2, true, false. Sedangkan yang or, if, or, ya, logikal 1, logikal 2, true, false. Nah, artinya apa? Untuk yang n dulu, if dan n. Jika logikal 1 dan logikal 2 keduanya benar, maka nilai yang diambil adalah benar atau true. Nilai yang akan diambil untuk selain itu adalah false. Kalau yang or, jika logikal 1 atau logikal 2 bernilai benar, ini atau ya, kalau ini dan, maka nilai yang diambil adalah true. Nilai yang akan diambil untuk selain itu adalah false. Kita lihat contohnya dulu ya, baru kita masuk ke latihan. Hasil ujian seorang mahasiswa ditentukan oleh nilai teori dan nilai prakteknya. Sebagai berikut, mahasiswa dinyatakan lulus jika kedua nilainya di atas lebih besar sama dengan 55, untuk nilai teori lebih besar sama dengan 55, dan nilai prakteknya lebih besar sama dengan 55. Nah, ini ya, ini contoh yang pertama. Saya ulangin, mahasiswa dinyatakan lulus jika kedua-duanya antara nilai teori dan praktek ya, itu sama-sama di atas 55 nilainya. Kemudian ada kriteria yang kedua, mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilainya ya, salah satu nilainya antara teori dan praktek itu nilainya di atas sama dengan 55. Nah, dalam kurung di sini nilai teori di atas lebih besar sama dengan 55 atau nilai praktek lebih besar sama dengan 55. Nah, salah satunya aja nih. Kalau kriteria yang pertama, dua-duanya harus di atas 55 ya, karena dan. Yang kedua, salah satunya saja harus di atas 55. Nah, tentukan hasil ujian untuk setiap mahasiswa menurut masing-masing pernyataan tersebut. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, untuk hasil 1 dan hasil 2, kita buat langsung aja deh ya. Nama, daftar nilai, oke. Nama, nilai teori, nilai praktek, hasil 1, hasil 2. Oke. Kita langsung buat di sheet ini deh. Buat sheet baru aja. Apa tadi? Oke. Nomor, nama, nilai teori, nilai praktik, hasil 1, hasil 2. Benar? Oke, benar. Buat di sini Fitra, Agung, Selfie.
Oke, kita kotakin. Ya, 60, 50, 55. It's itu 60, 90, 45. Oke. Nah, kalau berdasarkan eh, secara manual, kita lihat, ini tadi hasil 1 N, ya kan? Hasil 2 OR. Kalau secara manual, kalau untuk hasil yang N, ya kan? Ini ini lulus, ya kan? Kalau ini masih tebak-tebakan ya, tebak-tebakan ya. Kalau yang ini hasil satunya N, ini lulus, ya kan? Karena sorry, ini tidak lulus, ya. Ini lulus karena salah satunya. Saya ulangin, lulus lulus, tidak lulus lulus. Nah, ini untuk yang N tidak lulus, yang ini lulus, gitu ya. Kita cek ya. Nah, di sini jawabannya hasil 1, jika ya if N, ya kan, D5 lebih besar sama dengan 55, ya kan? Yang logikal 1, logikal 2-nya E5 sama dengan lebih besar 55. Baru lulus gagal. Yang pertama hasil 1 itu N, yang hasil kedua itu OR. Konsepnya sama. Ingat ya. Sama dengan if N. Nah, ini lebih besar sama dengan 55, di koma, ini lebih besar sama dengan 55. It's missing. Sebentar, if-nya belum selesai. Oke, baru lulus. Jangan lupa, lulus, gagal. Itu. Oke, benar kan? Nah, ini tadi lulus, jawaban saya yang kedua ini tidak lulus, ini lulus. Kita tarik. Oh, ini gagal, ya benar. Karena harus dua-dua ya. Lulus, gagal, gagal. Kenapa? Ini harus dua-dua nih. Dua-dua, dua-dua. Ini dua-dua lulus. Dan ini sepertinya kebalikannya. Kita buat if, ini or, ya kan? Lebih besar sama dengan 55. Kemudian ini lebih besar sama dengan 55. Baru lulus, gagal. Nah, lulus, kita lihat, lulus semua. Kenapa? Di hasil yang kedua ini rata-rata lulus. Ya, kita telaah lagi. Untuk hasil 1, hanya 1 yang lulus. Kenapa? Karena 1 ini kan dia N. Ya kan? Yang ini OR. Nah, untuk N, ya, untuk N, ini wajib kriteria kedua-duanya itu harus terpenuhi. Syaratnya apa? Nilai teori dan praktek harus sama-sama di atas 55. Itu untuk N. Khusus untuk N, dua-dua kriteria harus terpenuhi. Ya. Nilai teori dan praktek harus 55. Ini benar? Benar dong. 60 kan di atas 55. Yang kedua, 50, ini 90. Walaupun ini tinggi, tapi ini rendah. Berarti dia gagal karena udah nggak terpenuhi dua-duanya. Ini juga, ini 55 sama dengan terpenuhi. Ini 45 nggak terpenuhi. Nah, berbeda dengan OR dia salah satunya saja terpenuhi, baik itu nilai teori ataupun praktek, maka dia berhasil lulus. Kita lihat ya. Benar, lulus. Ini 50 nggak lulus? Enggak dong. 90 lulus? Lulus. 55 lulus? Lulus, kan? 45 nggak lulus? Nggak lulus, tapi di sini udah lulus, berarti lulus dia. Gini ya. Oke, jadi itu untuk hasil dari ini. Oke? Nah, sekarang ya, di sini ada latihan. Ya. Ini latihan ini akan saya berikan
khusus untuk mahasiswa saya, ya, nanti akan saya upload di LMS ya untuk mahasiswa saya. Cuman untuk teman-teman yang bukan mahasiswa saya, nanti saya akan melanjutkan materi ini dengan latihan lain, gitu ya. Khusus untuk mahasiswa saya, ini kerjakan latihan 5, ya. Nanti saya akan upload file soalnya ke dalam LMS. Ini soalnya ada 1, 2, 3. Nah, ya, 1, 2, dan 3. Jadi nanti silahkan dikerjakan. Oke, ya, sekarang itu dulu, ya. Mungkin itu dulu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita lanjut di latihan after episode ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Saya masih akan berutang kembali nih di episode ke-6 untuk membahas, saya kasih previewnya dulu deh, ya. Mungkin karena, nah, previewnya seperti ini. Nah, kita akan membahas soal seperti ini. Bagaimana cara mengisi banyak-banyak kolom yang kosong berdasarkan sheet yang ada di file yang sama tapi beda sheet nih. Soalnya di sheet 1 ada jawabannya ada di tabel bantunya ada di tabel di sheet 2, 3, 4, dan 5. Ya, ini janji saya mudah-mudahan segera dalam waktu minggu ini juga. Oke, saya akhirin untuk belajar asik ya di channel Edukasi Vokasi bersama Rizaldi di episode ke-5. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa klik subscribe, share, like, dan komen. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.